realita dunia selebritas memang tak selalu seindah yang nampak di layar kaca. Tahun 2010, kala video asusilanya dengan Ariel tersebar, kehidupan Luna seketika porak-poranda. Aktris yang kala itu tengah naik daun, digemari banyak orang, dan kebanjiran rezeki, tiba-tiba mengalami kehancuran total. Tak hanya nyaris jatuh miskin, Luna pun ternyata mengidap post-power syndrome, atau sindroma pasca berpuasa, lantaran tak lagi dihargai sebagai seorang publik figur papan atas dan justru mendapat cibiran dan sorotan tajam dari yang dahulu memujanya. Kondisi itu makin diperparah dengan masuknya Ariel ke penjara. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Gue sempat ngalamin namanya post power syndrome. Apa itu post power syndrome versi lo? Post power syndrome itu kayak lo kan punya power, tiba-tiba lo nggak ada, tapi lo masih ngerasa bahwa gila, gue kan seseorang tadinya, terus sekarang nobody gitu. Nah, itu struggling banget. Itu kan mental illness juga. Kena juga di situ. Kena banget. Di saat tadi orang memuja-muja lo, terus tiba-tiba berhenti memuja, jadinya menghujat. Beruntung, saat karirnya nyaris kandas, Luna mendapat kesempatan kedua untuk kembali ke layar kaca setelah sempat 1 tahun berjualan tas. Image-nya yang sempat berada pada titik terendah mulai pulih. Dan keterpurukan yang pernah ia alami justru menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Diem kan, gue jadi pedagang dulu. Lu jualan? Jual tas dulu. Oh, tas dulu. Lu gak malu gitu? Maksudnya kan lu udah punya nama besar, enggak? Apa yang mendasari pemikiran lu itu? Nah, ini menarik. Ya kan waktu itu kan tabungan gue udah mulai menipis kan. Terus di dalam hati gue gila nih, masa gue gak ngapa-ngapain, gak kerja. Ya udah jadi pedagang aja tuh, gue ke Eropa, pulang pergi apalah gitu-gitu. Terus tiba-tiba setelah setahun gak kerja, terus mulai tuh ada tawaran lagi masuk TV. Ada kesempatan lagi nih, ya udah diambil. Setelah beberapa tahun ya? Setelah setahun. Terus udah gitu, ya udah mungkin tadinya harga lu 10 ditawar jadi 5 gitu loh. Oh, jadi lu mau nih diturunin? Ya udah, gue terima mungkin karena gue juga udah tercoreng, gue merasa juga kayak alhamdulillah bener-bener gue nggak nyangka akan seperti ini gitu. Ini kayak gue dikasih kesempatan kedua sih. Ya, realita dunia selebritas memang tak selalu seindah yang nampak di layar kaca. Gegap gempita di usia belia, gelap gulita ketika dewasa. Usai berjibaku menyembuhkan gangguan bipolar di Amerika, menghadapi kandasnya bahtera rumah tangga, kini aktris kelahiran 10 Agustus 1989 itu didiagnosis mengidap tumor payudara. Beberapa hari lalu, selama lebih dari 1 jam, Marshanda melakukan live dari Singapura pasca menjalani pengobatan tumornya. Kesedihan yang meluap dalam rupa tangis dan tawa yang dipaksakan tumpah ruah di depan kamera ponselnya. Bahkan ia mulai dihantui bayang-bayang kematian sehingga sampai membawa mukena dan sajadah ke Singapura. Apa yang sebenarnya terjadi pada Marshanda? Mungkinkah diagnosis tumor yang ia derita kembali membangkitkan depresi? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told you. Ada dua sosok istimewa yang disebutkan Marshanda dalam live yang menggambarkan naik turunnya emosi jiwa yang gundah gulana itu. Yang pertama adalah ayahandanya, Irwan Yusuf. Irwan sempat mengejutkan publik di tahun 2016 ketika diketahui hidup menggelandang dan ditemukan oleh petugas suku dinas sosial saat diduga sedang mengemis di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Tak disangka, kerinduan Marshanda terhadap Irwan kembali membuncah dan ia ingin bertemu sekali lagi sebelum ajal benar-benar menjemputnya. Ngobrol baik, gimana keadaannya papa, sehat apa enggak, apa yang terjadi. Dan aku bilang ke papa, aku senang ketemu, kita akan lebih sering ketemu lagi setelah ini karena Caca udah kabar-kabaran sama keluarga papa dan keluarga papa yang akan menjemput. Jadi aku sekarang masuk mobil, tektokan nama mereka dan nanti paling ketemuan nih, kita akan rapat keluarga sore ini. Pertama minta maaf sama papa, nyamperin dia. Karena dia udah lama gak disamperin sama orang-orang yang dia sayang karena pandemi dan lain-lain. Jadi terbatas transportasi dan segala macam. So I want to go to him. Dan sosok kedua yang disebutkan Marshanda adalah Sienna, putri sematawayangnya dari pernikahannya dengan Ben Kasyafani. Kala berpisah dengan Ben 2014 silam dan tak mendapatkan hak asuh anak, Marshanda sempat alami depresi dan mengadu ke KPAI lantaran kesulitan bertemu sang buah hati. Beruntung, meski tak tinggal serumah, kini Marshanda memiliki hubungan yang harmonis dengan Ben dan istri barunya, Ines. Ya gue berharap Sienna. Dulu ya, sekarang kan gue punya hubungan yang sangat indah sekali dengan Ines, dengan Ben, dengan Sienna. I love them so much. Ingat kata ibu, kita ngobrol banyak beberapa hari terakhir, Nen. Ibu kasih kamu lagu Sienna yang ibu ciptain buat kamu. Listen to that song. Ya, ingat kata ibu. Look at me, I'm happy. And if I go, I'm gonna be happy too. If you pray for me. Kalau Nena doa buat ibu, I'm gonna dance in heaven.